Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Saya yang membawakan channel SHMH masih tetap semangat, dan penonton SHMH yang saya hormati, yang berbahagia, semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya mempelajari KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tontonnya video-video, jangan sampai skip-skip. Tonton dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Beri juga dukungan, bermurah hatilah. Beri dukungan terhadap channel SHMK dengan subscribe, tekan tanda lonceng, karena masih banyak ke depan video-video channel SHMH yang akan diunggah di channel kesayangan kita, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa yang saya hormati, saat ini kita masih membahas tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden. Kita membahas pasal 219. Langsung saya bacakan bunyinya. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan atau wakil presiden, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, ya gampang itu, poster, spanduk gitu kan, yang ditempel di pinggir jalan kan gitu. Atau juga memperdengarkan rekaman, ya pakai HP, masukkan ke sound system, di on-kan, maka akan keluarlah suara dengan keras yang dapat didengar oleh orang banyak. Atau menyebarkan dengan melalui gampang, banyak sekali sekarang, YouTube, Instagram, terus apa lagi, Facebook, terus apa lagi, Telegram, Twitter, banyak lagi, banyak sekali lah, termasuk YouTube ini kan, itu kalau menyebarkan kan sangat cepat menyebarkannya, dan isinya itu adalah menyerang kehormatan, harkat, dan martabat presiden dan wakil presiden. Yang dengan tujuan, dengan maksud isi itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Ini dipidana penjara 4 tahun. Hal-hal seperti ini sangat banyak, maka saya ulangi lagi, mari kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang negara sudah memiliki ideologi Pancasila yang sudah menjangkau semua peri kehidupan, apapun salurannya itu ada, tinggal kita semua meningkatkan kecerdasan kita, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kita tingkatkan sehingga kita tidak mudah untuk melakukan sesuatu hal itu untuk menghina, menjatuhkan harkat dan martabat
presiden kita sendiri. Kalau di keluarga presiden dan wakil presiden itu kan orang tua kita. Nah, kalau di negara kan itu presiden. Dan ingat kata-kata saya dan kata-kata undang-undang juga bahwa presiden dan wakil presiden adalah personifikasi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Personifikasi. Kalau kita menurunkan martabat pimpinan kita, kan sama saja menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Jujur saja, saya generasi tua. Jadi saya generasi yang mengalami pendidikan P4. Dari tingkat SD ada P4, SMP ada P4, SMA ada P4, di Karang Taruna ada P4. Bahkan dulu kalau ada mahasiswa yang melakukan KKN, dia itu harus melatih Karang Taruna, khususnya di desa kelahiran saya, dikumpulkan itu dipelajari P4. Maka dari itu cukup heran kalau ada orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ini saya menasehati, ini juga termasuk menasehati diri saya dan orang-orang dekat saya yang saya cintai. Tapi justru dengan alasan A, B, C, D, menurunkan martabat presiden dan wakil presiden. Ya, yang salah satu contohnya yaitu tadi, menempelkan tulisan atau gambar, ya spanduk, baliho gitu kan. Yang saya heran kok bisa gitu sampai itu terjadi. Kalau secara pakai bahasa yang singkat itu, apa orang tuanya yang melakukan seperti itu tidak nangis gitu, melihat ada anak atau mungkin keluarganya yang melakukan itu. Dengan alasan apa? Apa orang tuanya itu tidak nangis? Apa keluarga yang lain tidak malu gitu? Saya pikir orang tuanya pasti akan malu. Andaikan saya yang melakukan, wah, orang tua saya bisa jantungan. Kalau saya sampai melakukan sesuatu yang menghina martabat, harkat, dan kehormatan presiden dan wakil presiden kita itu, wah, orang tua saya bisa langsung kejang-kejang. Salah didik pasti itu orang tua saya, akan seperti itu. Dan bisa sakit pasti karena pikiran itu loh, kok bisa ya anak yang saya lahirkan kok sampai seperti itu kelakuannya, kan gitu. Ya saya bukan orang baik juga, ada kesalahan-kesalahan juga. Namun ya tidak sebegitunya gitu. Kepada pimpinan-pimpinan kita. Apalagi ini pimpinan tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai. Siapa lagi? Wong faktanya presiden dan wakil presidennya juga asal sesuai konstitusional, siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi wakil presiden, wajib kita hormati. Harkat, martabat, dan kehormatan. Saya pikir kalau sampai ada orang yang melakukan ini, selain melanggar ketentuan KUHP baru, tapi sebetulnya ada sesuatu hal yang dilanggar dan itu lebih parah, lebih dalam, yaitu moral. Menurut saya seperti itu. Pidananya adalah 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Saya ulangi, pasal 219. Biar jelas, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 220 ayat 1, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Saya ulangi, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218, 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Ayat 2, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jadi untuk penghinaan martabat, kehormatan, dan harkat Presiden dan Wakil Presiden pada KUHP baru merupakan delik aduan yang bisa diproses hukum atau diproses hukum kalau ada pengaduan secara tertulis oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Ini menjadi lunak karena pemikiran saya kenapa ini masuk ke delik aduan juga jangan sampai Presiden itu dianggap otoriter, anti masukan, anti saran, anti kritik. Menjelekkan pidana, menjelekkan pidana. Nah, itu maka ini adalah delik aduan. Berarti mungkin yang sangat keterlaluan itu silakan, dan itu haknya, hak equality before the law. Haknya semua warga negara kesatuan Republik Indonesia untuk mengadukan hal-hal yang merugikan dirinya. Namun, walaupun ini delik aduan, saya tetap mengharap, saya menghimbau agar jangan kemudian dibalik, wah kan itu hanya aduan, nggak mungkin Presiden dan Wakil Presiden itu sempat membuat aduan ke polisi untuk memproses kasus ini. Mari kita, wah, ya jangan seperti itu, jangan dibalik seperti itu. Seperti yang saya sampaikan di video 71, apa kita termasuk mau kita jadi orang yang termasuk orang-orang yang tidak dapat dihukum? Kan nggak mau kan kita masih waras lah. Jadi saya tetap menghimbau walaupun ini delik aduan, namun tetap kita harus menjunjung tinggi, menghormati harkat dan martabat Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, siapapun itu presidennya. Yang penting merupakan Presiden dan Wakil Presiden yang secara konstitusional kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat kehormatannya. Jangankan Presiden, kepada seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia pun kita wajib dan harus menjunjung tinggi, menghormati harkat dan martabat kehormatan seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan semoga kita menjadi warga negara yang memiliki adab, martabat, dan kehormatan yang tinggi. Demikian, apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Berikan masukan, kritikan yang membangun untuk saya. Dukung channel ini dengan subscribe dan semoga bermanfaat. Demikian, rekan-rekan. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.